Siapapun kita adalah guru. Yang kami hadirkan saat ini akan menjadi guru bagi kita semua. How socially responsible are you? Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Aspek apa saja yang dibimbing apabila desa-desa atau kampung-kampung di seluruh Indonesia itu menginginkan adanya desa wisata? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya sebagai pengantar, aspek apa saja yang tentu kami jika keliling ke seluruh Indonesia, mungkin kecuali bagian timur kami belum, yang selalu kita kampanyekan adalah perencanaan desa Pak. Nah, kondisi desa saat ini Pak, ini berdasarkan pengalaman kami mulai dari Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, banyak desa-desa ini yang masih bingung Pak, mau kemana desanya ini dibawa, padahal desa ini kalau bagi kami ini menjadi kunci untuk penyelesaian masalah di Indonesia Pak. Karena apa Pak? Sekarang batu bara adanya di desa, nikel adanya di desa, sawit adanya di desa, kemudian air juga di desa. Cuma kadang teman-teman desa ini masih bingung untuk menemukan potensi dan bergeraknya seperti apa. Oke. Nah, kadang pengalaman kami, teman-teman kepala desa atau perangkat desa itu jalannya ngapunten masih ngawur Pak. Karena apa Pak? Mereka mengelola dana desa yang mana hampir 1 miliar semua, hampir rata-rata 1 miliar di Per desa. tahun itu Per tahun mau diapakan, mereka bingung. Tapi mereka bingung, yang ya akhirnya cuma membuat aspal, membuat talut yang mana yakin 2-3 tahun nanti rusak. Nah, ini fatalnya karena mereka tidak punya perencanaan mau dibawa kemana arah desanya ini, apakah menjadi desa wisata, atau apakah menjadi desa pertanian, atau apakah menjadi desa yang dengan adat istiadat yang kental seperti di Semarang, gitu Pak. Oke, perencanaan itu kan tidak langsung muncul begitu saja. Nah, apa tahap-tahap memulai perencanaan itu? Ya, kalau kami sendiri di Desa Ponggok Pak, karena Desa Ponggok ini kami mungkin pionirnya BUMDes Pak. Dalam artian kami 2009 kita lahir BUMDes, kemudian jauh sebelum ada undang-undang desa, dan yang mana kami sudah melewati ibaratnya fase merangkak, terjatuh, naik, kemudian konflik, akhirnya turun lagi, naik lagi. Kami simpulkan bahwa tahap untuk membuat perencanaan desa sebenarnya itu ada 4 siklus Pak. Iya. 4 siklus, 4 kemudian siklus dan 3 tahap Pak. Oke, bisa dijelaskan 4 siklus dan 3 tahap seperti apa itu? Intinya 4 siklus ini adalah pertama pemetaan. Pemetaan ini menjadi kunci Pak. Pemetaan itu sebenarnya kalau desa mempunyai pemetaan, itu sebenarnya selesai, arah desa mau kemana itu terlihat. Pemetaan itu pertama, peta potensi. Oke. Peta potensi ya seperti ada mata air, kemudian ada sumber daya alam apa, ada pegunungan atau ada bukit, itu peta potensi. Yang kedua peta masalah Pak. Masalah. Nah, masalah itu juga harus dipetakan karena biasanya kalau kita dalam berdesa Pak, atau dalam bermusyawarah di desa, itu biasanya karena desa ini kan isinya masalah semua, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, kemudian masalah belum terberdaya, dan itu juga harus dipetakan, jangan cuma diangan-angan. Dalam artian harus dipetakan, harus dibuat time schedule, rencana kerja tindak lanjut untuk solusinya ini seperti apa Pak. Oke. Gitu. Yang terakhir ini paling fatal Pak. Biasanya desa melupakan peta terakhir ini, yaitu peta kebutuhan Pak. Kebutuhan? Ya, kalau kebutuhan apa kemauan? Kebutuhan Pak. Kebutuhan ya. Peta kebutuhan adalah peta yang mana kita mensurvei apa yang dibutuhkan warga desa kita.
Kita pernah lakukan itu di Ponggok, dan kalau Bapak di Yogyakarta itu ada Desa Panggung Harjo, Pak. Iya. Nah, kita Itu kan desa wisata juga. ya, kan? itu kita lakukan peta kebutuhan, akhirnya muncul semua, Pak. Kalau di Ponggok pertama peta kebutuhan terkait pulsa dan elektronik, Pak. Terus kedua sembako, kemudian ketiga air. Yang mana sebenarnya BUMDes mau usaha apa atau desa mau wira usaha apa sebenarnya bisa dilihat dari peta kebutuhan. Contoh Panggung Harjo, Pak. Panggung Harjo itu hasil pemetaannya adalah sayur mayur nomor 1, Pak. Kebutuhan sayur mayur. Akhirnya BUMDes mengelola sayur ini juga kekurangan, hampir perputarannya terakhir kita berdiskusi itu 2019 itu hampir 3 miliar, Pak. Sayur saja. Yang dibutuhkan oleh warga desa Iya, itu. Pak. Itu cuma warga desa. Kalau Ponggok sendiri, Kalau Ponggok sendiri pertama itu internet, Pak. oke, berarti Petanya voucher, selalu berubah. data, paket data segala Iya, macam pakai itu data dan dijual. segala macam. Akhirnya kami 2016 itu membuat tower sendiri di balai desa, Pak. Oh. Untuk difungsikan sebagai internet desa. Wow. Kemudian yang kedua sembako, Pak. Karena dalam peralihan desa tertinggal menjadi saat ini banyak warga kami yang masih untuk sembako ini masih kesulitan di tahun 2016, Pak. Akhirnya kami buka toko desa, Pak. Toko desa sekelas Alfamart Indomaret gitu, Pak. Wow. Yang mana UMKM untuk menyuplai kebutuhan UMKM, kemudian warga. Oke, dari analisa itu kita bisa buat perencanaan kan? Iya, betul, Pak. Nah, tapi saya dengar-dengar ini desa Ponggok itu bisa berkembang itu tidak terlepas oleh karena adanya satu perusahaan air minum dalam kemasan. Iya. Nah, sejauh mana peranan dari dukungan mereka yang menjalankan CSR-nya terhadap pengembangan desa Ponggok ini sebagai desa wisata? Iya. Kami juga menjadi salah satu model desa yang berkolaborasi dengan swasta BUMN, Pak. Salah satunya ada PT TIV atau Danone, Ya. Aqua, yang mana kita setiap tahun itu berkoordinasi, Pak. Untuk CSR ini programnya mau diarahkan kemana? Yang tentunya menjadi perencanaan itu menjadi penting di saat itu, Pak. Jadi misalnya tahun ini kita merencanakan untuk membangun wisata. Akhirnya ayo CSR Aqua mau berkontribusi di sisi mana? Itu jadinya uang yang digelontorkan atau dana CSR yang digelontorkan itu efektif, Pak. Oke. Kebanyakan, Pak, sedikit sharing, kebanyakan banyak CSR yang berkunjung ke desa kami. Contohnya minggu kemarin itu dari Adaro sama Pertamina, Pak. Mereka itu sampai bertanya, Pak, ini sebenarnya desa ini yang dibutuhkan itu apa? Karena mereka setiap tahun menggelontorkan uang tapi tidak berdampak, Pak. Dan ternyata setelah dikupas permasalahannya yaitu perencanaan tadi, karena desa tidak mempunyai perencanaan, Pak. Setelah perencanaan, Nggih. apa kemudian yang dibimbing kepada desa-desa untuk mengembangkan desa wisatanya itu? Tentu setelah perencanaan kami dampingi itu adalah di fase implementasi, Pak, atau aksi. Dalam artian tetap kami dampingi untuk perencanaan ini jangan sampai perencanaan yang nantinya jadi sebuah buku terus disimpan di laci, tapi perencanaan ini benar-benar bisa diimplementasikan, Pak. Nah, kadang desa ini banyak sekali, Pak. Saya mau membangun desa tapi nggak punya dana saya kurang. Nah, setelah dilihat, loh, nggak ada perencanaan. Nah, cara kami untuk misalnya kami ketemu CSR dari Aqua atau ketemu dari Sinarmas, gimana cara saya mensondingkan desa Bapak untuk ke Aqua atau Sinarmas kalau tidak ada perencanaan, Pak? Nah, gitu. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan
apabila sudah ada perencanaan, apa yang harus mereka lakukan untuk maju ke step berikutnya? Ya, kalau berdasarkan pengalaman kami Pak, kami tahun ini dapat CSR dari BNI Pak, hampir 4,3 miliar. Kok banyak amat ya? Iya Pak. Untuk apa aja itu? Karena kami sudah punya site plan untuk pembangunan wisata Pak. Akhirnya Bukannya udah cukup yang pengembangan wisata air itu? masih kita ini Pak, untuk perluas untuk pengembangan lagi. Diperluas Pak. lagi? Iya. Oh, biar labanya besar ya? Ya. Terakhir labanya berapa miliar? Terakhir kalau BUMDes kami karena sebelum pandemi itu tahun 2019 itu tutup buku 18,2 miliar Pak. Per tahun? Per tahun. Untungnya? Untungnya Pak. Wow, untung 18,2 miliar. Iya, BUMDes kami Pak. Jadi setelah pengembangan ini dapat uang dari BNI untuk pengembangan, mau untung berapa rencananya itu? Kalau kemarin proyeksi target Pak, kami itu ditarget dari desa, dari musyawarah desa itu per tahun 30 Pak. 30 miliar? Iya. Targetnya Pak. Sebentar, 30 miliar, ini kan bukan daun kan? Jadi berapa keluarga di desa Ponggok ini untuk dibagi-bagi keuntungan ini? Kami kalau dari BUMDes nanti dari laba yang kita peroleh itu kami store ke pendapatan asli desa itu 40% Pak. 40%. Nah 40% nanti baru dari pemerintah desa diwujudkan program-program Pak. Contohnya kalau kami mensupport itu ada satu rumah satu sarjana Pak. Program Desa Ponggok, satu rumah satu sarjana yang mana setiap warga yang berkuliah di Ponggok itu langsung mendapat subsidi atau stimulus uang saku sebesar 500.000 Pak per bulan. Per bulan 500.000. Oke, terakhir data ada 73 mahasiswa Pak. 73 dikasih 500.000 per Oke. bulan. Kemudian kalau program unggulan lagi kalau negara ada BPJS Pak atau jaminan kesehatan, kalau kami di Ponggok ada jaminan kesehatan desa Pak. Jadi setiap warga Ponggok itu asuransi kesehatannya sudah dibayar oleh desa Pak. Oke. Terkecuali ASN, Polri. Setelah itu Ada program rehab rumah Pak. Dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak homestay Pak. sekarang udah semua menjadi homestay. Alhamdulillah jika ada kunjungan banyak kita Jangan sudah malu-malu siap, Pak. tepuk tangannya. Kita sudah siap Pak. Semua rumah menjadi homestay. Iya. Berapa rumah di desa Ponggok itu? Terakhir di data itu ada 60-an rumah Pak 60-an yang rumah sudah siap menjadi standar homestay. homestay yang untuk menerima tamu-tamu kunjungan Pak. Berapa kamar satu homestay itu? Rata-rata hampir 2 Pak. 2 kamar 2 ya? kamar. Ya, selain itu apalagi yang diberikan? Kita terakhir ada perlindungan lansia Pak. Jadi kita beri apresiasi kepada generasi kami yang sebelumnya. Senior? Iya, yang senior kita kasih uang lauk pauk itu setiap bulan 100.000 Pak. 100, kok sedikit amat buat lansia 100.000? Iya Pak, itu untuk kan kalau program desa lainnya sudah ada pencegahan stunting, kemudian sudah ada pemberian makan tambahan. Nah ini yang dari desa murni baru Suplemen. untuk suplemennya Pak, mulai untuk susu atau untuk daging. Gitu, Jadi Pak. diberikan uang ya? Iya, Oh, kenapa nggak diberikan langsung barang-barang yang mereka butuhkan? karena sudah terpenuhi dari ini Pak. Yang lain-lain? Dari sumber lain-lain Pak. Selain itu kami penyediaan ini Pak, ambulan gratis Pak. Ya. Ya, jadi masyarakat kalau masyarakat Ponggok ada yang sakit nanti tinggal calling ambulan desa, nanti diantar ke rumah sakit gratis, nanti bayarnya pakai asuransi kesehatan yang sudah dibayar desa dan juga gratis Pak. Gitu. Oke, untuk kontinuitas dan pengembangan ekonomi dari masyarakatnya seperti apa perencanaannya? Ya, untuk agenda keberlanjutan kami Pak, banyak masyarakat Ponggok ini pertama itu kalau untuk dari sisi pekerjaan itu hampir 60% ada di PT TIV Pak.
Kemudian sisanya ada kurang lebih 18% itu Iya. ada bekerja di sektor wisata yang ada di kami, Pak. Itu Terus dari usia berapa ke usia berapa itu yang Kalau terlibat di desa wisata itu? kalau terlibat di desa wisata dari usia produktif 17 sampai maksimal 58 tahun, Pak. Nah, yang lansia tapi masih kekar badannya masih. Iya, Ini masih, kan Pak. maksudnya yang usia 60-an ke atas apa nggak disuruh bekerja? Iya, diberdayakan juga, Pak. Oh, Tapi yang untuk karyawan yang BUMDes itu maksimal 58 tahun, tapi untuk yang lebih ke atas nanti kita berdayakan melalui program-program juga, Pak. oke. Luar biasa ini. Apalagi? Eh, Amanah dari Pak Kades, pokoknya kita harus benar-benar menjadi negara terkecil, Pak. Dalam artian untuk pemenuhan sandang papan pangan harus utama terlebih dahulu, Pak. Jadi program-program kita menyasar ke situ semua, Pak. Ke kemandirian masyarakat. Iya. Ya, kita beralih ke desa wisata air. Iya. Bagaimana sejarahnya? Kok bisa yang dipilih wisata air? Dari hasil pemetaan potensi kami, Pak, ternyata kami ini banyak mata air atau umbul itu yang belum terkelola, Pak. Dari pemetaan potensi itu, Pak. Oh, umbul ini bahasa Jawanya mata air. Nggih, umbul itu mata air. Ponggok itu apa artinya dalam bahasa Jawa? Ponggok itu desa kami, Pak. Dalam bahasa Jawa itu burung pungguk, Pak. Oh, burung pungguk. itu Si identik. pungguk merindukan bulan. Ponggok ya. Iya. Biasanya pungguk itu hidupnya di daerah yang banyak airnya, Pak. Oh, Gitu. oke. Nah, hasil dari pemetaan potensi itu kami munculnya ada umbul besuki, ada umbul ponggok, yang mana umbul-umbul ini ternyata kalau dikelola bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Kami selangkah pertama yang kita kembangkan adalah umbul ponggok, Pak. Oke. Itu sejarahnya di tahun 2011, Pak, ketika platform Instagram itu baru luncur, Pak, dan Android itu baru ada. Akhirnya kita dari pemerintah desa itu membuat gerakan satu orang satu postingan, Pak. Oh, satu orang satu postingan. Oke. Bahkan Pak Kades memberikan smartphone itu, mensubsidi smartphone kepada lembaga desa dan pemerintah desa, Pak. Fungsinya untuk menjadi marketingnya desa itu, Pak. Oh, Jadi iya. warga kami kita ajak untuk memenuhi medsos platform Instagram itu dengan postingan umbul ponggok, Pak. Dan Iya. alhamdulillah 2013 viral, Pak. Dan kunjungan kami itu bahkan satu hari, di hari Minggu itu hampir 5.000 pengunjung, Pak. 5.000. Gitu, Pak. Berapa mereka membayar karcis masuk aja? Dulu 2013 itu baru 10.000, Pak. 10.000. Sekarang? Sekarang 15.000, Pak. 15.000. Itu udah nanti sewa pelampung, kemudian sewa peralatan underwater, kemudian untuk foto underwater. Sekitar berapa lagi tambahan selain dari Pokoknya kalau dulu, Pak, kami di tahun 2013, pokoknya kalau di liburan Natal dan Tahun Baru itu bisa mencapai 6, Pak. 6 miliar Miliar. untuk keseluruhan? Oke, keseluruhan bisnis yang ada di Umbul Ponggok ini, Pak. Oke, 6 miliar ya. Iya. Saya susah bernapas nih dengar besarnya uang masuk per harinya itu. Iya. Tapi efektif yang terbesar itu di hari Sabtu Minggu Tetap ya. di hari Sabtu Minggu kalau wisata, Sabtu Pak. Minggu ya. Nggih, tapi kalau setelah pandemi ini nggih beda cerita udah, Pak. Maksudnya beda cerita, apa terjadi penurunan atau? Iya, pasti penurunan, Pak. Di tahun 2019 ketika kita setelah closing 18,2 miliar itu, Pak, di Iya. tahun 2019 kita terjun payung, Pak, karena adanya pandemi Covid ini, Pak. Tinggal berapa keuntungannya? Tinggal 5 miliar, Pak. Tinggal 5 miliar. Data terakhir 5 miliar, Pak, 2019. Oh, sekarang udah Sekarang alhamdulillah sudah beranjak naik di tahun 2022 kemarin, Pak, kita closing di 9, Pak.
9,6. Berarti hampir mendekati normal. Iya. Seperti sebelum pandemi ya. Betul, karena dulu kami karena kami di bidang pariwisata, Pak. Jadi pas COVID ini menjadi benar-benar sangat terasa dampaknya, Pak. Karena pariwisata semuanya tutup, Pak. Dan akhirnya di tahun tersebut 2019 kita karena pariwisata semua tutup, kita beralihnya ke branding, Pak. Seperti apa maksudnya branding? Branding kita lakukan strategi branding. Kami menginisiasi Ponggok Kreatif, itu tim kreatifnya desa, Pak. Yang mana tugasnya untuk membuat konten tentang desa Ponggok, kemudian membuat uploadan desa Ponggok. Jadi kita mainkan SEO-nya, Pak. Jadi 2019 ini kita penuhi dunia maya itu dengan berita Ponggok semua, Pak. Oke. Gitu, Pak. Dan alhamdulillah 2020 ketika peraturan sudah longgar, kita sudah siap Terjun lagi. Tidak menata dari ulang lagi, Pak. Gitu. Tapi tidak ada kesejahteraan yang terganggu ketika masa pandemi. Tentunya ada, Pak. Tapi alhamdulillah ketika BUMDes yang lain sudah merumahkan atau sudah memutus karyawannya di desa kami, di BUMDes Tirta Mandiri di Ponggok, kita hanya merumahkan saja, Pak, tidak sampai memecat. Itu. Ya, ini khusus kepada perusahaannya yang dipimpin oleh Pak Andra, perusahaan yang membimbing desa-desa yang membutuhkan, kan? Iya, Pak, betul. Nah, apakah itu perusahaan untung atau perusahaan rugi? Untung, Pak. Dari mana untungnya? Untungnya dari jasa pendampingan ini, Pak. Berapa yang diperoleh setiap tahun? Kalau setiap tahun kami, kalau di 2022 ini kita bergeraknya agak lambat, Pak. Kemarin baru di angka 2 miliar, ada beberapa desa saja, Pak. Itu untung ya? Iya, masih untung, Pak. Untung 2 miliar per tahun? Iya, per tahun, Pak. Wih, ini luar biasa ini. Karena kami mendampingi desa-desa tentunya perlu ongkos juga, Pak, ke sana. Kalau misalnya tiket pesawat, kemudian bimbingan jasa dan lain-lain, Pak. Selain membimbing desa, apalagi yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Pak Andra ini? Kalau kami di PT Kedung Sumber Panguripan ini, Pak, itu bergerak di bidang jasa pendampingan dan retail modern, juga penyedia untuk digitalisasi desa, Pak. Ada 3, Pak, kalau kami, Pak. Nah, yang digitalisasi itu apa itu? Digitalisasi tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan desa, Pak. Dalam artian ketika kita diminta untuk melakukan kebutuhan digitalisasi di sana, kita tetap dipetakan, Pak. Apakah di sana sudah langsung masuk ke platform atau masih penyediaan infrastruktur internet ataukah masih ada blank spot di daerah sana, gitu, Pak. Tapi kalau di kami, platform kami ada, kemudian untuk penyediaan infrastruktur juga ada, dan untuk pelatihan digitalisasi juga ada, Pak. Dan itu bisnis ya? Iya, Pak, dan itu bisnis. karena bisnis kami itu kalau bisa dibilang itu sociopreneurship, Pak. Sociopreneurship. Iya. Bisnis yang benar-benar dari dulunya masalah sosial, Pak. Itu kan semua masalah sosial semua, Pak. Untuk agenda keberlanjutan kami, tentunya tadi kami sudah sampaikan yang tadi untuk tanam pohon, menebar bibit ikan, kemudian beralih kalau ada agenda di desa itu tidak boleh menggunakan botol plastik lagi, Bu. Harus menggunakan yang ramah lingkungan. Iya. Kemudian untuk pembangunan tidak boleh menggunakan aspal lagi. Yang harus model yang ramah lingkungan. Tentunya agenda besar yang belum saya sampaikan tadi, Bu. Karena desa Ponggok ini berada di kaki Gunung Merapi, Pak. Merapi dan Merbabu. Jadi tangkapan air kita itu di atas Merapi dan Merbabu. Berarti kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga tangkapan air tersebut, Bu. Baru kemarin itu tahun 2022 kita inisiasi dengan
PT TIV Aqua untuk menjaga kelestarian yang ada di hulu dan hilir, Bu. Karena biasanya air ini kan sumber daya alam yang bisa menjadi masalah juga nantinya, Bu, kalau pemanfaatannya tidak benar. Kadang teman-teman yang ada di kaki gunung Merapi dan Merbabu itu selalu protes. Tangkapan airnya di sini tapi airnya di Ponggok. Nah, terus banyak juga desa-desa di bawah Ponggok ini yang juga memanfaatkan untuk irigasi dan untuk pertanian. Jadi agenda besar kami itu menginisiasi, kalau di Aqua ada Pusur Institute, Bu. Pusur Institute itu menjaga kelestarian tangkapan air yang ada di Gunung Merapi, Bu. Kita benar-benar menjadi garda terdepan untuk baru kemarin itu kita kumpulkan dari desa-desa pemanfaat air ini dari hulu sampai hilir, Bu, untuk berdiskusi sebenarnya bagaimana untuk menjaga tangkapan air ini. Terus yang kedua, kita juga usul atau menyampaikan usul kepada DPR di Kabupaten Klaten untuk membuat satgas air, Bu. Satgas air ini untuk mengendalikan pengeboran-pengeboran liar yang ada di sekitar desa kami, Bu. Gitu. Ada. Itu dilakukan oleh penduduk sendiri? Itu ada yang swasta, ada yang penduduk, gitu, Pak. Mereka gunakan untuk apa air itu? Ada yang untuk wisata, pembukaan wisata. Kemudian ada yang untuk perikanan. Tapi di luar desa kami semua itu. Terus ada juga untuk dua itu, perikanan dan pariwisata, Pak. Jadi wisata baru yang dipaksakan dengan cara mengebor air, Bu. Jadi jalurnya dibelokkan gitu ya? Iya, ibaratnya. Curi air itu. Ya, nggak sederhana juga ya. Iya. Tapi Desa Ponggok sudah membuat gebrakan dan pembelajaran yang sangat baik untuk kita semua di Indonesia ini, bahwa sumber air itu menjadi sumber kebahagiaan dan juga sumber uang. Betul sekali. Jadi tepuk tangan untuk Desa Ponggok, dan kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada Desa Ponggok. Wow, untuk Pak Andra Mahardika yang luar biasa sebagai direktur salah satu perusahaan Anak usaha. BUMDes. Beliau bisa membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin hebat dan sudah berhasil menginspirasi banyak desa di Indonesia, dan dengan bangga kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Andra Mahardika yang menginspirasi kami semua untuk mengembangkan desa wisata menjadi bahagia dan menjadi sejahtera Yang berkelanjutan tadi, Pak. dan yang berkelanjutan. Iya. Oke, luar biasa.